Kami dari kelompok 6 yang berjudul Budaya Kekerabatan dalam Kehidupan Bermasyarakat. Kelompok 6 ini terdiri dari Afifah Safitri, Meliani, Jamila, Arif Paristiwa, Suci Rahayu, dan Anissa Putri Sahara. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Mayer Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakatan yang bersangkutan. Jadi kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan ini terdiri dari ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Struktur kekerabatan mencakup kekeluargaan dan bentuk kelompok yang merupakan perluasan keluarga seperti suku atau klan. Ikatan di antara orang-orang yang bukan kerabat melahirkan banyak macamnya bentuk pengelompokan, mulai dari persaudaraan saudara sampai persahabatan. Umur dan ikatan yang terbentuk karena keinginan sendiri termasuk dalam kategori bukan kerabat. Nah, sedangkan kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan antara manusia yang memiliki asal-usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologi sosial maupun budaya. Dalam bahasa Indonesia ada istilah sanak saudara, kaum kerabat, ipar pisan, yang dapat diartikan dengan kata family. Kata family berasal dari bahasa Belanda dan Inggris yang sudah umum dipakai dalam bahasa Indonesia, sehingga dapatlah dikatakan ia telah diindonesianisasi. Dalam antropologi, sistem kekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan melalui hubungan darah atau dengan melalui hubungan status perkawinan. Pengertian bahwa seorang dinyatakan sebagai kerabat bila ia memiliki pertalian atau ikatan darah dengan seseorang lainnya, seperti konkret dari hubungan antara kakak adik sekandung. Jadi hubungan melalui perkawinan itu bila seseorang menikah dengan saudaranya, maka ia menjadi kerabat akan seseorang yang dikawini oleh saudara tersebut. Contohnya adalah hubungan perkawinan antara adik ipar, kakak ipar, bibi dari adik ibu. Selanjutnya manusia melalui pernikahan umum disebut juga dengan hubungan dekat, ketimbang keturunan atau disebut konsungguitas. Meskipun kedua hal itu bisa tumpang tindih dalam pernikahan di antara satu moyang. Hubungan kekerabatan adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial. Peran kategori dan silsilah hubungan kekeluargaan dapat dihadirkan secara nyata, baik ibu, saudara, maupun kakek, atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan sebuah hubungan. Dapat memiliki syarat relatif, misalnya ayah adalah seorang yang memiliki anak. Pengertian sistem kekerabatan. Yang pertama itu adalah patrilineal. Sistem kekerabatan. Apa itu patrilineal? Sistem patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Jadi dalam sistem patrilineal mengikut kepada ayah. Kemudian kata ini seringkali disamakan dengan patriarkat atau patriarki, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Patrilineal berasal dari dua kata. Yang pertama, patir yang berarti ayah dan linea yang berarti garis. Jadi patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Sementara itu, patriarkat berasal dari dua kata bahasa, yaitu pater yang berarti ayah dan arsen yang berarti memerintah. Jadi patriarki berarti kekuasaan berada di tangan ayah ataupun
dari pihak laki-laki. Penganut dari patrilineal antara lain adalah bangsa Arab, suku Rajang, suku Batak. Lawan dari patrilineal adalah matrilineal, yaitu suatu adat masyarakat yang menyatakan alur keturunan berasal dari pihak ibu. Jadi, kalau patrilineal itu mengikut keturunan dari pihak ayah, kalau yang matrilineal mengikut dari pihak ibu. Kemudian kita masuki yang kedua, yaitu matrilineal. Apa itu matrilineal? Matrilineal merupakan kekerabatan yang berdasarkan garis keturunan ibu. Setiap anak yang lahir dalam sebuah keluarga Minangkabau akan menjadi kerabat keluarga si ibu, bukan kerabat ayahnya. Yaitu yang pertama, keturunan dihitung menurut garis ibu. Yang kedua, suku terbentuk menurut garis ibu. Yang ketiga, tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya atau eksogami, karena di Minangkabau dilarang kawin sesuku. Keempat, pembalasan dendam merupakan suatu kewajiban bagi seluruh suku. Kelima, perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi dan tinggal di rumah si istrinya. Yang keenam, hak-hak dan pusaka diwariskan oleh ibu kepada kemenakannya dan dari saudara laki ibu kepada anak dari saudara perempuannya. Di dunia hanya beberapa suku saja yang menggunakan sistem matrilineal. Yang pertama, suku Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Yang kedua, suku Indian di Aceh Barat. Kemudian suku Navajo, sebagian besar suku Pueblo, suku Crow di Amerika Serikat. Kemudian suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut. Suku Nahi di Provinsi Sichuan dari Yunnan, yaitu Tiongkok. Kemudian beberapa suku kecil di Kepulauan Asia Pasifik. Dari beberapa suku tersebut, Minangkabau merupakan suku terbesar penganut sistem kekerabatan yang menurut garis keturunan ibu. Matrilineal merupakan salah satu aspek dalam menentukan dan mendefinisikan identitas masyarakat. Kaum perempuan di suku ini memiliki kedudukan yang istimewa. Adat dan budayanya menempatkan pihak perempuan sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Salah satu implementasi dari sistem matrilineal ini adalah penggunaan nama suku di belakang nama asli. Hal ini dilakukan biasanya oleh mahasiswa perguruan tinggi kedinasan sebagai pola pengenalan budaya dan juga sebagai rasa menghargai dan kebanggaan terhadap budaya daerah sendiri. Jadi jangan heran jika ketika ada mahasiswa perguruan tinggi kedinasan khususnya yang di name tag atau apa namanya ditambahkan nama-nama yang agak sedikit asing bagi masyarakat seperti Tanjuang, Mandailing Koto, Caniago, Sikumbang, Guci, Piliang, Kampai, dan lain sebagainya. Karena itu merupakan bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap budaya dan daerah sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian sistem kekerabatan. Ada 3 tipe kelompok kerabat dalam masyarakat, yaitu keluarga bati. Adalah unit kekerabatan yang terdiri atas suami istri dan keturunannya secara langsung. Yang kedua, keluarga besar, ialah kelompok kerabat yang terdiri atas sejumlah keluarga bati yang bertindak menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, persekutuan kelompok. Persekutuan kelompok merupakan jaringan individual yang menelusuri hubungan keturunan atau genealogis yang berasal dari nenek moyang yang sama. Persekutuan kelompok itu yang mampu meliputi ratusan atau ribuan orang. Perkawinan dan keluarga sebagai bentuk sistem kekerabatan dalam masyarakat. Sistem perkawinan dan keluarga merupakan peranata dalam masyarakat. Peranata tersebut berfungsi mengorganisasikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan seperti reproduksi, pelaksanaan ajaran agama, dan lain-lain. Peranata perkawinan
merupakan hak yang sah untuk melakukan hubungan seksual, pengasuhan anak, pengorganisasian, kerja dalam rumah tangga sesuai jenis kelamin, dan pengalihan hak-hak seperti waris. Peranata keluarga mengatur jejaring ikatan sosial di antara para individu yang didasarkan pada afinitas, yaitu perkawinan, dan konsanguinitas, yaitu keterkaitan karena darah atau keturunan. Jejaring ini digunakan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang penting. Perkawinan membentuk kebudayaan yang luas dan terarah, di antaranya melahirkan hak dan kewajiban. Perkawinan menimbulkan kekerabatan saudara, menimbulkan saling mewarisi hal serta kekayaan dan lainnya. Akan tetapi yang lebih luas dari itu adalah terbentuknya interaksi sosial. Dari hubungan antar individu dan antar masyarakat, timbul hukum ekonomi, politik, hukum sosial, dan hukum keberagamaan. Semua itu melahirkan perjanjian dan perikatan. Ada 3 bentuk perkawinan yang mendasar yang dijumpai dalam masyarakat di dunia, yaitu yang pertama, monogami. Dalam pasal 27 BW yang berbunyi, dalam waktu yang bersamaan, seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Yang kedua, yaitu poligini. Dalam pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pada asasnya seorang pria hanya mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan 2 pria atau lebih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan isi dari makalah kami tentang sistem pemukiman dan juga keturunan. Sebelum saya melanjutkan, saya berharap semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih semangat dalam melaksanakan perkuliahan walaupun dalam sistem kuliah online atau daring. Oke, langsung saja. Ada 2 ciri sistem kekerabatan yang paling penting. Yang pertama adalah sistem pemukiman dan yang kedua adalah aturan keturunan. Semua masyarakat pada umumnya menggunakan aturan atau kriteria-kriteria ini untuk mengorganisasi individu-individu ke dalam berbagai tipe kelompok kekerabatan. Nah, aturan sistem pemukiman ini menentukan orang tinggal dengan pasangannya setelah atau sesudah pasangan tersebut menikah. Nah, sistem pemukiman atau tempat tinggal yang digunakan oleh masyarakat dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah patrilokalitas, yaitu pasangan nikah yang tinggal dalam rumah tangga ayah si suami. Yang kedua adalah matrilokalis, yaitu pasangan yang tinggal dalam rumah tangga ibu si istri. Yang ketiga adalah afunkulokalitas, yaitu pasangan yang tinggal dalam rumah tangga saudara laki-laki ibu si suami. Yang keempat adalah bilokalitas, yaitu pasangan yang tinggal bergantian di antara kelompok kerabat si suami maupun kerabat si istri. Selanjutnya adalah ambilokalita, yaitu pasangan nikah dapat memilih untuk tinggal dengan kelompok kerabat suami ataupun kerabat dari si istri. Nah, selanjutnya adalah natolokalitas, yaitu suami dan istri tidak tinggal bersama. Nah, masing-masing di antara mereka
tinggal di tempat di mana mereka dilahirkan. Selanjutnya adalah neolokalitas, yaitu pasangan nikah yang menentukan sendiri tempat tinggal yang bebas. Nah, patrilokalitas yaitu pasangan nikah yang tinggal dalam rumah tangga ayah si suami. Nah, pada umumnya kita sering jumpai bahwasanya suami suami membawa si istri untuk tinggal bersama keluarga. Artinya si suami yang akan membawa si istri. Selanjutnya adalah aturan keturunan. Aturan keturunan menetapkan jaringan luas individu-individu yang bertalian secara genealogis walaupun tidak tinggal bersama. Nah, dalam hal ini berikut adalah ciri kelompok keturunan yang dapat dijumpai dalam sistem kekerabatan di dunia. Yang pertama, persekutuan atau corporatenes, yaitu kelompok keturunan yang mempunyai satu kesatuan sebagai identitas mereka. Nah, selanjutnya yang kedua adalah nama, yaitu kelompok keturunan yang mempunyai nama untuk menandakan identitasnya dari seseorang tersebut. Yang ketiga adalah eksogami, yaitu kelompok keturunan yang melarang adanya perkawinan sesama anggota dalam kelompok. Selanjutnya adalah aturan agama bersama. Yang kelima adalah pemikiran harta benda persekutuan. Nah, yaitu anggota kelompok keturunan mempunyai hak kolektif tanah dan harta lainnya. Selanjutnya adalah kewajiban saling membantu. Anggota kelompok sering dipanggil untuk memberikan bantuan pada saat-saat tertentu. F. Insek, eksogami, dan endogami. Menghindari perbuatan sumbang atau insek. Dimaksudkan untuk mencegah hubungan seks di antara kerabat dekat, khususnya anggota keluarga bati. Sedangkan eksogami justru sebaliknya, yakni melarang perkawinan di antara anggota persekutuan luas karena menggunakan prinsip endogami yang mengharuskan mencari pasangan di lingkungannya sendiri sehingga sistem kekerabatannya menjadi sangat dekat. G. Perjanjian dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, perjanjian adalah akad. Akad berasal dari bahasa Arab. Akad artinya ikatan atau janji atau ahdun. Menurut Wahbah al-Juhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Menurut pengertian umum akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum pada para pihak dan objek yang diperjanjikan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan. Pembentukan akad dipenuhi oleh unsur-unsur berikut. 1. Sigat akad. Yang kedua, teknik pengucapan akad. Yang ketiga, persyaratan akad. Yang keempat, batalnya hijab. Yang kelima, subjek akad. Praktek perikatan dalam Islam diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Perburuhan dalam Islam atau al-ijarah adalah akad yang atas manfaat barang atau jasa. Yang kedua, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lainnya dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik. Yang ketiga, sirkah, kerja sama usaha. Sirkah artinya bersekutu atau kerjasama dalam konteks bisnis yang landasannya adalah pencampuran modal dari kedua belah pihak. 4. Kafalah, memberikan pertolongan kepada orang lain dengan jaminan dan jaminan itu dikembalikan sampai orang yang berutang dapat melunasi hutangnya. Kasab, dalam bahasa Arab atau kasab artinya mata pencaharian. Bisa juga dikatakan usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia
kewajiban untuk mencari rezeki halal dengan usaha yang halal pula. Kesimpulannya yaitu, kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Sedangkan patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. 3 tipe kelompok kerabat dalam masyarakat yaitu yang pertama keluarga batih. Keluarga batih adalah unit kekerabatan yang terdiri atas suami istri dan keturunannya secara langsung. Yang kedua, keluarga besar. Keluarga besar adalah kelompok kerabat yang terdiri atas sejumlah keluarga batih yang bertindak menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, persekutuan kelompok itu merupakan jaringan individual yang menelusuri hubungan keturunan atau genealogis yang berasal dari nenek moyang yang sama. Persekutuan kelompok itu yang meliputi ratusan atau ribuan orang. Dalam hukum Islam, perjanjian adalah akad. Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu akad. Artinya ikatan atau janji. Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Menurut pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan qabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum pada para pihak dan objek yang diperjanjikan. Yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.